Sobat Visip, kampus bukan perkecualian untuk tempat terjadinya kekerasan seksual. Bahkan beberapa waktu terakhir kita dibuat terkejut oleh beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di beberapa kampus. Tentu ini ironis, kampus yang merupakan tempat di mana para akademisi berkumpul, tempat di mana ajaran-ajaran moral diajarkan, tapi justru di kampus kasus-kasus kekerasan seksual terjadi. Sobat Visip, inilah tema yang akan kita bincangkan, dan bersama kita sudah hadir dua orang yang saya kira memiliki otoritas untuk bicara tentang kekerasan seksual. Yang pertama, Ibu Dr. Triwur Yaningsih. Bu Triwur, sehat? Alhamdulillah, Mas Edi. Bu Triwur ini adalah salah seorang anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Unsud bersama 19 anggota. Cukup banyak ya, Bu Triwur? Cukup banyak anggotanya. Dan kemudian yang kedua ada Ibu Dr. Mite Setiansa MSI. Sehat Bu Mite? Mas Edi, alhamdulillah. Bu Mite adalah dosen pengajar mata kuliah komunikasi dan gender. Oke, pertama saya ingin bertanya ke Bu Triwur. Bu Triwur, akhirnya setelah sekian lama berproses, Unsud memiliki Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ya, atau PPKS. Bukan berarti sebelumnya Unsud tidak berperan ya dalam kasus ini, tetapi kita ingin tahu apa sebetulnya yang menjadi misi utama dari dibentuknya tim Satgas ini. ya. Jadi misi utama ya untuk pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Jenderal Sudirman tentu berdasarkan filosofi ya, bahwa segala bentuk kekerasan, kemudian juga eksploitasi dan diskriminasi itu adalah sebagai sebuah bentuk pelanggaran hak asasi manusia, dan itu juga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, Universitas Jenderal Sudirman selaku satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan tinggi, tentu harus memberikan perlindungan dan juga hak atas rasa aman dan nyaman kepada seluruh sivitas akademika di Universitas Jenderal Sudirman. Apa yang berbeda Bu dibanding sebelum ada Satgas dan setelah ada Satgas? Yang berbeda tentu struktur ya, dan juga barangkali divisi-divisinya yang ada di dalam Satgas ini. Kalau dulu sebelum ada Satgas di Universitas Jenderal Sudirman itu ada sebuah unit yang memang menangani kekerasan ya, menerima pengaduan, namanya unit LPK, Unit Layanan Pengaduan Kekerasan, yang ada di LPPM ya. Yang itu kemudian sebelum Satgas ini terbentuk sudah memang menerima pengaduan-pengaduan dan juga melakukan pendampingan-pendampingan. Nah, di dalam ULPK itu tidak ada unsur tendik dan mahasiswa. Nah, sesuai dengan amanah peraturan Menteri Permendikbud ya, Permendikbud Dikti nomor 30 tahun 2021, dan kemudian ditindaklanjuti dengan peraturan Rektor Universitas Jenderal Sudirman nomor 38 tahun 2021, bahwa di dalam Satgas itu komposisinya harus terdiri dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa. Nah, ini yang tentu membedakan antara komposisi yang ada di ULPK dan ada di Satgas PPKS. Dan ternyata anggota mahasiswa yang ada di situ banyak ya. Kalau nggak salah ada 10 orang ya. 10 orang ya Bu Triwur. Iya, karena relevansinya memang, apa ini? Karena memang aturannya itu adalah 50%. 50% dari keseluruhan anggota itu harus dari unsur mahasiswa. Yang mana
mahasiswa itu nanti akan banyak dilibatkan di dalam kampanye anti kekerasan. Dan kita sendiri tahu bahwa di Unsud ini ada 12 fakultas ya yang membutuhkan support gitu ya. Dan jumlah mahasiswa di Unsud ini juga hampir 25.000 ya, sehingga kemudian dengan melibatkan mahasiswa ini mampu menjangkau ya jumlah mahasiswa yang luar biasa banyak di kampus ini gitu ya. Dan selama ini tentu bukan karena tidak ada kasus ya, tetapi barangkali memang masih banyak teman-teman mahasiswa itu yang tidak mau speak up. Nah, dengan masuknya unsur mahasiswa itu tentu tidak ada lagi kendala komunikasi ya, yang karena kemudian dengan sesama mahasiswa yang masuk di dalam satuan tugas itu, kemudian mahasiswa merasa akan lebih dekat, merasa lebih nyaman untuk bisa speak up ya, melaporkan kasus-kasus yang dialami ataupun mungkin dia lihat yang teman-teman alami. Oke, tapi kita pengen tahu sebetulnya istilah kekerasan seksual itu apa begitu ya. Kita sering ngomong istilah ini. Saya harus membuka ini karena supaya nanti tidak salah. Atau mungkin Bu Mita mau menyampaikan nih sebagai pengajar komunikasi dan gender. Iya, Mas Edi. Jadi nanti mungkin Bu Triwur bisa lebih melengkapi dari sisi definisi yang ditetapkan secara resmi melalui permen maupun perek ya. Tapi untuk lebih memudahkan sebenarnya kita bisa pegang pada kata kunci bahwa kekerasan seksual itu yang penting adalah dia harus mengandung unsur paksaan gitu. Jadi ketika ada tindakan, perbuatan gitu kan, segala ucapan yang bersifat memaksa seseorang menyerang ke arah fisik, psikis gitu ya, yang secara seksual juga menimbulkan kerugian, maka saya kira itu bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya hanya siulan pun gitu ya, kalau itu diterima dengan atau membuat ketidaknyamanan pada penerimanya, itu bisa masuk kategori kekerasan seksual. Guyonan pun gitu ya, ketika itu kemudian si penerima guyonan itu sudah mengatakan bahwa saya tidak suka, saya tidak mau menerima ini, tapi tetap kita paksakan, cuman kayak gitu aja, itu sebenarnya sudah bentuk kekerasan. Jadi kalau memudahkannya bagi saya itu pegang kata kunci bahwa ketika perbuatan itu sudah mengandung unsur paksaan, menyasar ke arah seksualitas, apalagi sampai menimbulkan gangguan reproduksi misalnya kepada korban, maka itulah kekerasan seksual. Nah, tapi nanti secara lebih de jure Bu Triwur bisa melengkapi gitu. Ada definisi yang mungkin resmi Bu di permen atau di peraturan rektor? Ada, di situ ada apa yang dimaksud dengan kekerasan seksual, baik di dalam Permendikbud, Dikti, maupun juga di dalam peraturan rektor juga, rektor Unsud ya. Ini bahwa kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan ya, merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Jadi seseorang yang berada dalam relasi yang timpang ya, antara dosen dengan mahasiswa itu timpang ya. Mahasiswa berada pada posisi subordinat, dosen adalah posisi ordinat. Pimpinan dengan bawahan itu relasi yang tidak setara ya. Nah, sehingga akan memungkinkan untuk terjadinya perbuatan-perbuatan itu dan atau gender ya. Dalam konteks ini laki-laki dan perempuan, selama ini dalam konteks masyarakat patriarki bahwa perempuan itu diposisikan dalam posisi subordinat, sehingga kemudian posisi perempuan itu lebih rentan untuk terjadinya tindak kekerasan seksual. Nah, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis tadi juga sudah disinggung oleh Bu Mita, dan atau fisik ya, misalnya chatting atau mengirim, Mas Edi nggak usah ngomong apa-apa, ngirimin deh stiker-stiker porno ya, bernuansa porno, bernuansa seksual. Kirim link. Nah, nggak usah ngomong apa-apa, dan itu membuat sangat tidak nyaman. Ini juga artinya itu juga membuat ada penderitaan psikis ya. Tapi karena yang dikirimi itu adalah mahasiswi dan kebetulan bimbingannya Mas Edi, tentu nggak bisa ngomong apa-apa, takut
takut, nanti saya selalu takut ngomong, nanti saya nggak dibimbing dan sebagainya. Ini membuat penderitaan secara psikis atau juga fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Nah, korban-korban kekerasan seksual tentu akan mengalami kendala yang membuat dia merasa nggak nyaman untuk kuliah, merasa nggak nyaman untuk melakukan bimbingan, tapi nggak kuasa menolak. Nah ini kalau kita membaca kekerasan seksual dalam pengertian Permendikbud Dikti maupun juga di dalam peraturan rektor. Jadi ada beberapa keyword ya. Yang pertama perbuatan, yang sesungguhnya itu bentuk komunikasi ya Bu Mita ya. Ada ketidaknyamanan, ada relasi kuasa begitu ya. Ada paksaan. Ya, Bu Mita ini kan ngajar komunikasi dan gender ya. Barangkali di kelas pernah tergali Bu Mita kasus-kasus seperti yang definisinya dijelaskan, Bu Triwur. Ya, beda ya Mas ya. Kalau di kelas itu mahasiswa juga tidak mungkin bisa terbuka apa adanya karena dia berada dalam ruang yang di situ ada orang lain juga ya? Gitu kan, dan ada relasi kuasa. Nah, tapi justru kasus-kasus itu muncul dan bisa diceritakan lebih terbuka oleh mahasiswa itu biasanya justru dalam konteks misalnya bimbingan skripsi gitu kan, bimbingan PA, itu malah lebih terbuka gitu dan beragam kasus muncul. Kalau dalam perkuliahan atau pembelajaran paling mereka hanya menyebutkan ya pernah dapat DM gitu ya, direct message gitu kan di IG, chat kemudian pelakunya mahasiswa apa dosen? Pelakunya ada dosen, ada mahasiswa, teman-teman gitu mereka sendiri ya. Bisa teman mereka sendiri, pacar mereka sendiri begitu kan. Dan ya dosen juga ada gitu. Nah, jadi memang keberadaan timnya Bu Triwur ini, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus, saya kira itu sudah menjadi sesuatu yang memang mendesak, menjadi prioritas bagi kita semua. Jadi kalau selama ini mungkin kita menganggap itu sebagai sesuatu ya biasalah gitu kan, ada, kita bahkan kadang-kadang mungkin menutup mata begitu. Tapi dengan adanya tim ini saya kira itu akan menjadi sebuah solusi ya, dan menjadi warning juga saya kira bagi sebagian di antara kita yang selama ini menganggap bahwa itu bukan sesuatu hal yang perlu diresahkan ya, karena terlalu dianggap sebagai hal yang biasa. Nah, di kampus saya kira banyak banget. Kalau tadi Bu Triwur bilang ada relasi kuasa, bisa antar dosen pun bisa gitu kan, antar dosen senior, dosen junior, dosen laki-laki, dosen perempuan, kemudian tadi dosen dan mahasiswa, antar mahasiswa. Dan ini yang unik juga nih gitu ya, ketika kita masuk di era teknologi online, hierarki itu kan menjadi buyar juga. Relasi kuasa itu ada juga kadang-kadang menjadi blur. Akhirnya relasi kuasa yang biasanya antara dosen dan mahasiswa ketika udah masuk ke dunia online, mahasiswa bisa menjadi hilang kan hierarkinya dengan dosen. Jadi dosen bisa jadi korban ya. Dosen bisa jadi korbannya mahasiswa nih. Jangan-jangan ada pengalaman nih pernah jadi korbannya mahasiswa. Nah itu dia, makanya jadi kalau misalnya ada yang bilang bahwa online itu kan nggak menyakiti secara fisik begitu ya, karena dia tidak ada sentuhan fisik. Menurut saya sebenarnya kekerasan seksual baik itu secara offline maupun online itu dampaknya bisa sama besarnya kepada korban gitu kan. Misalnya ketika tiba-tiba kita menemukan ada potret diri kita gitu ya, gambar diri kita beredar tanpa seizin kita. Apalagi foto-foto itu sebelumnya adalah sebuah koleksi pribadi misalnya ya, yang tentunya yang namanya koleksi pribadi bisa jadi tidak dalam posisi atau performa untuk dikonsumsi oleh publik, tiba-tiba itu ada di internet gitu ya, tiba-tiba itu ada di media sosial. Nah, itu menimbulkan trauma tersendiri juga. Termasuk kekerasan seksual itu? Kekerasan berbasis gender online. Nah, ada kekerasan berbasis gender online. Ini memang kemudian dengan perkembangan teknologi media ini memang sangat meningkat baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal. Dan kekerasan berbasis gender online ini memang sebagian besar itu bentuknya ke arah kekerasan seksual. Ya, dari mulai tadi penyebaran konten yang mengandung pornografi, unggahan gambar seseorang, download yang tidak tanpa izin. Ya kalau tadi masih dimancing nih. Pernah ngalami nggak? Ya pernah gitu ya. Ketika tiba-tiba mahasiswa itu
Wah, itu saya benar-benar ya antara mau protes, mau ngadu, apakah ini masuk ke dalam sesuatu yang perlu saya laporkan gitu ya. Membayangkan bahwa dia setiap hari itu ngikutin gitu ya. Kalau misalnya saya sore, wah ibu sore ini cerah banget pakai baju ini gitu ya. Loh kok dia tahu ya saya pakai baju ini? Gitu. Stalkingnya lu atau apa? Facebook, iya. Terus ujung-ujungnya, ibu izin ya saya downloadin foto-foto ibu. Mikir kan? Ini bahaya. Ini mau diapain katanya gitu. Ini ancaman. Mahasiswa itu ketahuan. Iya, ada salah. Diduga ya di mahasiswa ya. Atau dia ngaku jadi suatu sebagai hari penggemar ibu. Saya adalah mahasiswa jurusan ini gitu kan, di FISIP gitu. Tapi ya kebetulan sih ternyata itu bisa lintas jurusan juga gitu. Ini penggemarnya lintas jurusan juga gitu. Tahu-tahu pas pelepasan gitu ya. Oh, ini anaknya gitu ya. Alhamdulillah udah lulus. Ternyata ya itu dia, Bu izin saya downloadin foto ibu. Buat apa? Buat penyemangat gitu. Membayangkan mau protes bagaimana wong namanya foto udah dipublish di medsos berarti kan udah publik ya sifatnya gitu loh. Jadi memang kita padahal juga itu foto yang sopan-sopan aja sebetulnya ya. Kalau yang itu sopan-sopan aja semuanya. Maksudnya kan nggak mungkin kita upload foto-foto yang enggak iya, ya. Betul. Tapi ada konteks seksualnya di situ ya. Iya. Arah-arahnya menuju ke sana. Karena gitu kan ya. misalnya ke arah fisik ya, sebutan terus. Kalau yang ke arah seksual ya pernah juga gitu ya, tapi itu nggak di lingkungan kampus ini gitu. Jadi waktu itu foto pribadi udah ada di medsos ya. Waktu itu kita masih mengenalnya Friendster ya. Wow. Saya aja belum kenal Friendster, tiba-tiba foto-foto udah ada di sana dengan cerita-cerita 21 plus bukan lagi 18 tuh. Dan itu traumatisnya banget. Saya sampai ganti HP, ganti nomor yang waktu itu nomor masih berapa digit, beli 1 juta harus dihanguskan gitu ya. Karena tiba-tiba wah teror telepon itu muncul banyak banget gitu. Jadi makanya tadi kalau saya bilang bahwa kekerasan seksual online maupun offline itu sebenarnya dampaknya bisa jadi sama besarnya gitu. Jadi kekerasan seksual ini diperparah oleh kehadiran internet ya, yang membuat tadi relasi kuasa menjadi absurd dan komunikasi itu menjadi tidak berbatas, bisa dikatakan begitu ya. Kalau bagi saya sih dan dampaknya itu. Memang justru kayaknya memang lebih punya besar, data nih ya pada saat kalau yang berbasis online itu memang dampaknya akan lebih kuat ya, karena kemudian jejak digital itu kan nggak bisa dihapus ya. Bu Mita tadi misalnya itu udah kejadian tahun berapa ya Friendster itu, Bu Mita udah ganti nomor, tapi mungkin orang juga sudah mendownload lagi dari apa yang mungkin si penggunanya sendiri sudah pengupload yang pertama sendiri mungkin sudah menghapus, tetapi udah ada orang lain yang beredar yang kemudian juga menyimpan juga dan suatu saat itu bisa di-upload lagi gitu. Nah ini jadi usia yang ada di media ini kita pun mungkin sudah nggak ada, tapi itu masih bisa jadi data itu masih ada karena memang jejak digital kan nggak bisa dihapus ya Mas. Nah ini yang memang berat ya, trauma yang ditimbulkan di dalam kekerasan berbasis gender online itu jauh lebih hebat dibandingkan yang fisik. Putri tadi kan ada ungkapan atau anggapan ya bahwa hal semacam ini lazim gitu ya. Selama ini itu mungkin bentuknya adalah candaan begitu, yang kita nggak merasa itu kekerasan seksual, tapi dari definisi tadi ternyata itu bisa masuk. Nah artinya mungkin butuh sosialisasi Bu Triwuri, atau itu mungkin sudah menjadi bagian agenda dari Satgas untuk mensosialisasikan kepada warga FISIP khususnya ya, karena kita akan mengawali dari FISIP tentu ya, untuk bersih-bersih dari habit yang tidak konsumtif. Ya Mas, jadi setelah dilantik memang baru hari ini ya, nanti siang jam 1 kita akan melakukan rapat tim Satgas sekaligus menunjuk ketua
kemudian juga sekretaris dan divisi-divisi, dan sekaligus juga akan membuat SOP untuk pengaduan dan penanganannya nanti seperti apa. Dan setelah itu kemudian kita akan melakukan kampanye terus-menerus, baik melalui media sosial maupun kita roadshow dari fakultas ke fakultas gitu ya. Karena kita banyak dibantu juga oleh mahasiswa yang nantinya akan secara masif saya kira melalui ruang-ruang UKM, melalui kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, semuanya bisa kita lakukan ya. Jadi sosialisasi termasuk yang selama ini misalnya orang cenderung menutupi gitu ya, bahwa kekerasan, semakin banyak kekerasan seksual itu kampus ini semakin tidak aman, sehingga cenderung menutupi supaya tidak melapor, supaya tidak ini dan sebagainya. Justru sebaliknya, dengan kita banyak kasus yang terungkap, itu berarti warga kampus ini sudah semakin kritis dan punya komitmen yang tinggi untuk sama-sama mewujudkan kampus ini yang nyaman, bebas dari tindak kekerasan seksual. Nah, selama ini kan orang mengatakan, ini sarang penjahat kelamin misalnya gitu ya. Tapi justru yang tertutup, yang tidak pernah ada kasus itu jangan dikira nggak pernah ada kasus. Tapi itu kekerasan seksual itu fenomena gunung es gitu ya. Sehingga kita memang kemudian kampanye-kampanye itu terus harus kita lakukan ya. Di FISIP sendiri sebelum ada Satgas ya, kemarin kita sudah lakukan juga upaya untuk kuliah umum untuk mahasiswa baru. Kita juga sengaja mengundang narasumber tingkat nasional yang untuk bicara tentang kekerasan seksual ya, isu-isu kekerasan seksual di perguruan tinggi. Kemudian juga di PKK FISIP yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa itu juga mengundang narasumber lagi untuk memberikan pemahaman tentang kampanye anti kekerasan seksual. Dan saya selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni juga sudah meminta dari satu di antara 4 kegiatan yang dikelola oleh UKM dan HMJ itu harus kampanye tentang kekerasan seksual. Jadi itu bagian dari upaya kami di FISIP untuk mengkampanyekan tentang anti kekerasan seksual di kampus. Sejauh ini ada laporan nggak, Bu? Ada. Mungkin Ibu Ada. sebagai wakil dekan. Ya, ada. Sudah ada dan banyak. Dari tingkatan yang ringan sampai tingkatan yang berat. Sama mungkin menambahkan dikit ya. Jadi kalau misalnya kayak tadi yang Bu Triwur sampaikan, ketika tidak ada yang melapor gitu ya, bukan berarti tidak ada kegiatan, tidak ada kasus. Termasuk ketika yang melapor itu memperlihatkan bahwa korbannya itu lebih banyak perempuan, bukan berarti tidak ada kasus laki-laki sebagai korban gitu ya. Hanya kadang-kadang kan seperti yang konstruksi sosial dominan ya, yang menempatkan laki-laki itu seolah-olah ya nggak layak lah ya untuk ngadu, tidak dipercaya kalau menjadi korban. Makanya kan ada yang disebut dengan toxic masculinity itu ya, kutukan stereotype kalau kata. Ya ada, saya juga pernah maskulin gitu ya. Betul, bahwa sebetulnya kekerasan seksual itu tidak hanya menimpa perempuan ya, tetapi juga bisa menimpa laki-laki. Ada yang mengadu dalam konteksnya relasi kuasa yang timpang tadi itu ada yang mengadu dan sempat trauma juga. Dan kami ini memotivasi, sempat nggak mau kuliah, sempat ketakutan mau lihat kampus, lihat kantin FISIP aja di mana pelaku itu sering nongkrong di situ, itu aja udah ketakutan sampai ngadu ke saya itu udah tangannya itu dingin luar biasa. Ini cowok loh ya, yang kemudian saya setiap kali WA, kemudian setiap kali ketemu itu memang butuh dimotivasi bahwa yakinkan bahwa kampus ini akan nyaman dan semua orang punya komitmen yang sama untuk melawan tindak kekerasan seksual. Jadi kamu nggak perlu takut. Sehingga kemudian ini sudah mulai melakukan bimbingan skripsi dan itu betul-betul terjadi gitu ya. Jadi bukan hanya laki-laki terhadap perempuan, tapi ini mahasiswa laki-laki yang juga mengalaminya. Nah ini tentu tadi karena ada relasi kuasa yang sejauh ini penyelesaiannya gimana, Bu? Sampai ke ranah hukum atau diselesaikan secara ada yang ranah hukum ya, karena ini ada yang ranah hukum. Kalau itu memang kejahatan yang luar biasa ya, yang itu tidak termaafkan tidak termaafkan itu sampai proses hukum. Tapi ada juga yang kemudian hanya butuh di mediasi dan sanksi terhadap pelaku gitu ya, sanksi akademik dan sebagainya itu diberikan sehingga kemudian
korban merasa nyaman untuk bisa melanjutkan studi lagi, tapi ada juga yang sampai kemudian korban ketakutan itu sampai keluar gitu ya, itu juga ada. Jadi penyelesaian ini kan, karena ini anak-anak ini kan sudah dewasa ya, jadi di dalam konteks penanganan itu pun kita akan melakukan need assessment apa kebutuhan korban, kita selalu berperspektif korban kan, kemudian penyelesaian yang seperti apa yang kemudian dikehendaki gitu ya, sehingga kemudian langkah-langkah plan A, plan B itu semua berdasarkan pengambilan keputusan dari korban. Di FISIP sendiri Bu Triwur, kan tentu ini juga butuh dukungan infrastruktur ya. Tentu kita paham lah titik-titik rawan, misalnya mahasiswa, dosen, konsultasi skripsi seperti cerita Bu Mita begitu ya. Apakah di kampus ini ruang konsultasi itu sudah nyaman? Misalnya apakah sudah ada CCTV begitu ya, sehingga dosen misalnya kalaupun mau melakukan tindak kekerasan seksual akan mikir-mikir begitu. Ada nggak upaya-upaya yang sifatnya infrastruktur untuk mengeliminir potensi kita sudah mulai seksual? mencoba Mas Edi, yang awalnya yang namanya toilet itu tidak dipisah laki-laki dan perempuan, yang kemudian saya ngotot minta dikasih lettering gitu ya, dikasih lettering untuk bisa, ini untuk khusus untuk perempuan dan untuk laki-laki, dan untuk perempuan itu ditempatkan yang memang terlihat ya, jadi tidak di tempat-tempat yang kemudian tidak nampak dari ya jauh, gelap dan sebagainya, termasuk pencahayaan, lampu, ini semua yang kami upayakan, termasuk sekretariat UKM dan HMJ itu kami sengaja tidak sampai atas Mas gitu ya, tidak kita skat sampai atas full, walaupun ngotot teman-teman UKM itu minta seperti itu, tetapi memang sengaja kita kasih separuh supaya itu antar UKM bisa saling ngontrol ya, untuk ini dalam kerangka mitigasi ya, untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, karena ya sering kali gitu ya, walaupun kita sudah ada jam malam ya Mas, ini jam malam, bahwa jam malam itu jam 22, tetapi kadang ada mahasiswa yang nekat dan kita keterbatasan ya, jumlah penjagaannya 2 gitu ya. Nah ini kalau tidak seperti itu, ini kan susah juga gitu ya, pengawasannya, sehingga memang kemudian ada jam malam, kemudian sekretariat. Artinya di atas jam 22 mahasiswa nggak boleh lagi di kampus. Nggak boleh gitu ya, dan itu kita sesuai juga dengan peraturan rektor ini, peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan sebetulnya juga sudah ada peraturan rektor nomor 16 tahun 2018 terkait dengan jam malam, itu sudah diatur betul gitu ya. Nah kemudian infrastruktur yang lain, saya kira ruang-ruang dosen itu kan juga tidak sepenuhnya sampai atas ya, itu juga dalam kerangka kalau mahasiswa bimbingan itu diharapkan di dalam ruangan itu pun juga akan bisa diminimalisir gitu ya. Dan kalau CCTV saya kira di ruangan itu memang ada CCTV, dan di dalam peraturan rektor ini juga ada pasal yang betul-betul mengatur bahwa dosen itu tidak boleh melakukan bimbingan di luar jam kerja dan di luar area kampus. Kalau melakukan itu harus ada izin dari bimbingan dari atasan langsung. Sehingga misalnya kok ditemukan dosen bimbingan di kafe, di tempat karaoke, ini artinya sudah melanggar Jadi kalau misalnya ada dosen minta bimbingan di rumah, mahasiswa boleh menolak ya? Boleh menolak, karena memang tidak boleh di dalam peraturan. Atau harus menolak? Harus menolak atas nama aturan ya. Dan ini memang ya, ini memang harus kemudian kita sampaikan berarti harus disosialisasikan ke dosen, supaya nanti nggak semena-mena minta bimbingan di kafe, minta anaknya datang ke rumah dan sebagainya. Oke. Kekerasan seksual ini kan agak kompleks ya, karena nanti sang korban itu juga merasa malu, gak nyaman untuk bercerita, dan selama ini mahasiswa itu malah banyak curhatnya itu di medsos. Bu Mita, ini curhat di medsos ini menyelesaikan masalah nggak sih, atau malah menambah runyam? Hanya viral di mana-mana begitu ya. Jangan-jangan Wadik Tiganya nggak tahu nih sudah viral nih. Ya, nah jadi sebenarnya sih memang kepada mahasiswanya sendiri ya perlu ada sosialisasi juga gitu ya, tentang tahapan, prosedur, apa yang harus dilakukan ketika menjadi korban gitu kan.
Nah, jadi sebenarnya FISIP ini sudah jauh lebih baik ya sekarang, di samping adanya PPKS kan juga ada CDC dengan ruang konselingnya gitu, jadi mahasiswa bisa menyampaikan. Nah, sebelum ke medsos gitu ya, karena kalau sudah di medsos kan kita akan sulit untuk mengendalikan informasi yang kita sebarkan. Nah, saya sendiri dalam kuliah gender dan komunikasi itu juga kan selalu ya, ujung atau akhir dari kegiatan kuliah itu pasti ada kampanye anti kekerasan berbasis gender ini, baik online, offline, bahkan juga bentuk kekerasan yang lainnya gitu ya, tidak hanya seksual. Kami setiap tahun itu akhir mata kuliah komunikasi gender itu kan selalu menghasilkan produksi karya, entah itu dalam bentuk poster, konten podcast, radio gitu, video pendek, dan itu sudah di-HKI-kan juga bahkan gitu ya. Sebenarnya sih tujuan utamanya lebih untuk membangun sensitivitas gender di kalangan mahasiswa sendiri. Kadang-kadang ya seperti kita lah, kadang-kadang sebagian gitu ya dari kita sudah ada normalisasi bahwa ya itu bukan masalah gitu kan, itu udah biasa. Tapi ketika kita coba kalian temukan gitu ya bentuk-bentuk ketidakadilan berbasis gender yang ada di lingkungan kita, kemudian kalian bikin kampanye gitu kekerasan berbasis gender ini gitu, saya kira mereka juga cukup antusias gitu dan selalu menghasilkan karya, termasuk entah itu dalam bentuk tulisan, artikel, dan yang lainnya tadi gitu. Karena kalau misalnya tadi Bu Triwur mengatakan ada mahasiswa yang sampai keluar ya, setahu saya Tendik pun ada yang sampai keluar juga dari kampus karena ketidaknyamanan tentang kasus-kasus seperti ini. Kemudian kalau tadi mahasiswa laki-laki kemudian menjadi korban mahasiswi gitu ya, mahasiswi menjadi korban mahasiswa. Kalau di antara teman, sebenarnya bisa relasi itu bisa terbalik juga gitu ya. Meskipun tidak secara khusus berkaitan dengan kekerasan seksual gitu, tapi ketika kekerasan dalam pacaran itu kan bisa merembet gitu. Mulai dari kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi itu bisa terjadi dalam konteks kekerasan dalam pacaran itu. Jadi bagaimana ada salah satu mahasiswa saya tuh yang cerita bahwa dari relasi mereka berpacaran itu ada yang sampai pacarnya itu yang perempuan memukul yang laki-laki, sampai ada tindakan membakar gitu ya isi kos-kosan cowoknya gitu, yang itu diawali dari hubungan berpacaran yang saya kira pastilah dekat juga dengan masalah kekerasan seksual ini. Jadi itu memang tidak bisa menjadi sebuah kasus yang terpisah dari yang lainnya gitu. Jadi bahkan belum jadi rumah tangga sudah ada kekerasan. Sudah ada kekerasan dalam pacaran, tidak hanya kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam pacaran ini saya kira di lingkungan kampus itu besar banget. Kekerasan ekonomi untuk menyenangkan pacarnya yang cewek itu gitu ya, atau untuk memenuhi permintaan si cowok tuh sampai jual TV, jual laptop gitu. Itu udah kekerasan ekonomi gitu ya. Dalam konteks kekerasan pacaran. Jadi saya kira PPKS itu ini pada akhirnya bucin sampai rela-rela jual laptop segala ya Mas. Kalau kasus itu saya malah jadi tertarik nih tanya juga ke Bu Triwur selaku PPKS menggantikan moderator nih nanya. Boleh. Ketika ada kasus kekerasan dalam pacaran ya, itu kan bisa menjadi bagian dari kasus PPKS atau enggak? Iya, termasuk ya, karena sivitas akademika itu ya semua warga kampus ya, bahkan termasuk ketika ada orang kantin itu bagian dari warga kampus loh ini, terus sampai itu artinya loh. Kalau saya tanyakan itu bahwa ketika kita bicara kekerasan seksual itu bukan hanya yang berkaitan dengan hubungan seksual atau seksualitas gitu kan, tapi lebih kepada bagaimana relasi antar dosen, mahasiswa, tendik bisa lebih berjalan setara, nyaman, saling menghargai dalam berbagai bentuknya gitu. Karena kenyataannya memang tadi ya luas. Salah satu hal yang krusial adalah pembuktian, Bu Triwur. Selama ini atau seringkali terjadi ya kasus-kasus kekerasan seksual itu nggak punya bukti. Adanya adalah pengakuan dari korban ya. Ada nggak langkah-langkah khusus ya secara litigasi mungkin untuk menangani hal-hal semacam ini? Cukup nggak tuh pengakuan itu sebagai bukti? Nggak ada CCTV misalnya kebetulan, nggak ada saksi. Iya, memang kemudian pengakuan itu menjadi salah satu ya, tapi kemudian
dari pengakuan itu kemudian bisa digali kalau kemudian pelakunya itu tetap mengelak ya, pelakunya tetap mengelak, kemudian karena tidak ada saksi, tidak ada bukti, tetapi mungkin juga ada petunjuk gitu ya, ada petunjuk. Nah, bagaimana kemudian para pendamping ini harus bisa menemukan petunjuk ketika misalnya anak ini mengaku jam sekian sampai jam sekian perginya, ada nggak yang kemudian teman-temannya itu bersama sebelum dia dan habis itu melihat bahwa dia bersama ini. Tapi kalau kasus kekerasan ketika perkosa kan nggak mungkin terjadi di depan orang gitu kan, tidak mungkin dilakukan di depan orang. Kalau di depan orang nggak mungkin terjadi perkosaan, tetapi akan ada petunjuk gitu ya, petunjuk yang mengarah kepada pembenaran dari pengakuan si korban. Nah ini bagaimana para pendamping ini menggali informasi yang mengarah kepada petunjuk-petunjuk semacam itu dari kronologi dan sebagainya. Kemudian mungkin ada WA yang mengarah kemudian ajakan dari korban dan sebagainya sebelum kejadian itu terjadi, sehingga petunjuk itu yang akan membantu untuk jadi tetap butuh adanya data-data pendukung. Soalnya begini nih, ini kadang berimajinasi ya. Ada dua orang, satu mungkin dia suka sama yang lain, tapi yang disukai ini entah itu dosen, entah mahasiswa, itu mungkin tidak berpikir yang serupa dan kemudian dia membuat fitnah nih, namanya imajinasi ya. Tapi kan itu kan mungkin gitu ya, bahwa dia menjadi korban dan sesungguhnya itu fitnah begitu loh. Dalam kasus-kasus kayak gitu kan mungkin terjadi. Nah itu makanya harus ada petunjuk. Harus ada petunjuk. Karena nggak mungkin sesuatu itu terjadi begitu saja. Tapi akan ada kronologi yang akan kita tarik benang merahnya sehingga sampai kepada sebuah pembuktian bahwa ini pengakuan ini adalah benar. Nah ada sedikit ditambahkan, tadi kan kita bahas tentang kekerasan gender berbasis online juga. Nah ada yang disebut dengan morphing gitu ya. Morphing itu ketika kita memang membuat deepfake pornografi gitu. Jadi memang apa itu Bu? Ya kerangan gitu. Jadi kalau misalnya deepfake pornografi itu dia yang mengarang gitu ya, membuat sendiri dan menyebarkan. Kalau misalnya saya sebutkan kasus saya tadi yang jenisnya yang Friendster itu menurut saya masuk ke situ. Jadi ketika si pembuat akun itu menyampaikan gambar, kemudian membuat cerita 18 plus dengan setting di situ seolah-olah sayalah tokoh utamanya gitu ya. Itu udah jelas itu morphing. Belum lagi ada yang disebut dengan revenge porn ya. Pornografi untuk balas dendam gitu. Jadi ketika dalam hubungan berpacaran gitu ya, sepasang mungkin ya pelaku pasangan berpacaran itu mereka melakukan hubungan seksual, kemudian direkam video dan suatu saat mereka putus sebagai bentuk balas dendam videonya itu disebarluaskan. Banyak terjadi belakangan ini. Banyak. Nah, jadi memang saya kira bukan hanya masalah mensosialisasikan kasus-kasusnya, tapi literasi digital terkait dengan seksualitas ya, data-data pribadi itu saya kira juga menjadi satu hal yang mendesak sekarang gitu ya, ketika kita hati-hati dengan gambar, hati-hati dengan data, hati-hati dengan karena bisa juga ya wajah kita diedit kemudian seolah-olah tapi badannya milik orang lain, tapi wajahnya wajah kita diedit seolah-olah menjadi bintang porno. Itu sangat luar biasa. Iya betul. Kan itu sekarang eranya soto. Nah itu yang kita juga harus betul-betul itu, tapi itu kan bisa dibuktikan ya. Kita bisa dibuktikan apakah itu badan kita atau bukan. Gitu. Artinya bahkan untuk foto kita yang sopan itu bisa dinarasikan. Tadi kasusnya Bumi itu tuh foto kan yang sebetulnya foto biasa, cuma narasinya seolah-olah Bumi itu bagian dari Open BO gitu kan. Sekarang kan itu istilah yang populer gitu ya. Itu udah tuh telepon SMS-nya tuh. Berapa jam? Nomornya fotonya di situ, ada nomor teleponnya begitu ya. Ya apalagi mereka yang memang punya rekaman yang itu bisa dikategorikan pornografi, dan ini mestinya menjadi pelajaran ya buat siapapun lah. Namanya keburukan kok didokumentasikan. Tapi itu banyak Mas, dan saya nggak hanya sekali 2 kali nangani mahasiswa kontak pacaran, kemudian katanya untuk kenang-kenangan direkam gitu ya. Rekamannya juga saling
saling tahu gitu ya, direkam kemudian hanya untuk kenang-kenangan kok, tapi suatu saat terjadi konflik di antara mereka, kemudian itu kemudian di upload ya hanya untuk temennya gitu ya, tapi kemudian temennya itu kan menyebar kemana-mana. Nah ini kan saya sekali lagi kalau pacaran ya walaupun bucin gitu ya, terus jangan mengabadikan hal-hal yang jangan semacam pernah telanjang itu, di depan gitu. kamera. Catat ya. Karena kita nggak pernah tahu gitu ya, suatu saat itu akan digunakan untuk apa. Jangankan yang telanjang ya, yang tertutup pun kan seperti tadi masih bisa diotak-atik. Ini era yang luar biasa ya, era media sosial yang seperti ini Mas, yang kita memang mungkin Mas Edi juga harus bisa memberikan literasi media soal semacam itu teman-teman semuanya. Yang banyak itu juga itu ya, cyber grooming itu loh. Ya, apa itu cyber grooming? Jadi kan sekarang itu banyak orang yang merasa dia mungkin ya tidak punya teman curhat, dia tidak punya teman bicara, kayak tadi akhirnya menemukan temannya di cyber space gitu ya, merasa nyaman, aman, akhirnya ketemu gitu. Dan itu biasanya gitu ya yang melayani itu memang udah punya tujuan, nanti ujungnya adalah memanfaatkan gitu sampai ya, terjadinya untuk nanti ya kebutuhan cyber hubungan seksual sampai gitu. nanti cyber sex terjadi ya. Jadi memang ini menjadi jebakan-jebakan baru ya di era online, dan kayaknya ini nggak akan kelar dalam waktu yang singkat mestinya ya, tapi waktu yang membatasi kita. Ya, tema yang menarik, tapi tentu kita tidak sedang menikmati sensasi tentang perbincangan seksualitas ini, tetapi ini menjadi warning buat kita semua, khususnya warga kampus. Ada beban berat yang melekat kita pada warga kampus, bahwa kita di ekspektasi ini tempat orang-orang akademis, orang-orang yang tentu memiliki visi moral dan komitmen moral. Tapi ya tidak bisa ditampik, masih ada kasus-kasus, tapi kita menyambut kebijakan-kebijakan baru ya, Bu Mite, Bu Triwur, bahwa pemerintah misalnya lewat Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ya, sudah membuat regulasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, dan di Unsur sendiri segera merespon ya Bu, karena kemudian juga Pak Rektor menerbitkan peraturan Rektor nomor 38 tahun 2021 yang salah satu buahnya adalah Satgas ini ya. Satgas yang dimana Bu Triwur adalah salah satu anggotanya, Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Tapi tentu Satgas ini harus dibantu ya. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, semua warga kampus. Ada dosen, ada mahasiswa, ada tendik, bahkan termasuk orang-orang yang hidup di kampus ya Bu. Ada kantin, ada kantin misalnya, semua punya tanggung jawab karena semua berpeluang menjadi korban, semua berpeluang menjadi pelaku. Ada niat, ada kesempatan, jangan sampai dua-duanya ini ketemu ya. Maka kebijakan-kebijakan kampus untuk mencegahnya kita apresiasi. Bu Triwur di FISIP sudah mencoba berikhtiar menciptakan suasana yang kondusif, dan mari ini kita jadikan sebagai tanggung jawab bersama, siapapun Anda, khususnya warga Unsur, lebih khusus lagi warga FISIP. Mudah-mudahan ke depan kasus-kasus kekerasan seksual bisa kita eliminir, dan semua bisa merasa nyaman ya berada di kampus untuk bimbingan, untuk berinteraksi yang lain. Terima kasih, sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.